Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imadi Juliarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata di modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Dalam kegiatan pasca observasi ini, saya ditemani oleh rekan guru di sekolah saya yaitu Bapak Adiawan SPD, dan saya juga didampingi oleh Bapak Edi Supratman SPD sebagai pengajar praktik yang selalu setia menemani saya. Untuk itu, mohon doanya agar pelaksanaan pasca observasi ini dapat berjalan dengan lancar, aman, nyaman, tanpa hambatan. Maka dari itu, mari saksikan kegiatan. Baik, Pak Adi, selamat pagi. Pagi Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Baik, Pak Adi. Semoga kita dan keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Pak Adi, sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa pada hari ini Bapak menyediakan waktu untuk saya. Terima kasih Pak Adi. Dan maksud dari tujuan pertemuan kita ini adalah saya ingin ngobrol beberapa hal mengenai hasil catatan dari pengamatan saya, mulai dari praobservasi dan observasi pada pertemuan kita kemarin. Mohon izin, apakah Bapak ada waktu? Ada Pak. Baik Pak Adia, izin saya bertanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Perasaan saya alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna Bapak. Lalu bagaimana perasaan Bapak ketika supervisi hadir dalam kelas pada saat Bapak melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Bapak, perasaan saya pertama-tama sedikit agak tegang Pak Ade, karena baru kali ini saya diawasi dan diamati secara langsung, jadi sedikit agak grogi. Tapi alhamdulillah setelah beberapa menit kemudian berjalan dengan lancar dan semestinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak ceritakan kembali ya kesan dari proses kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan pada saat Bapak mengajar di kelas kemarin? Baik, Pak Ade. Jadi untuk kesan terkait proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, alhamdulillah berjalan dengan perencanaan yang saya buat. Jadi proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin saya menggunakan diferensiasi konten yang mana anak-anak memilih sendiri materinya. Ada yang menggunakan poster, ada yang menggunakan iklan, dan ada juga yang menggunakan slogan. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran kemarin, saya juga menggunakan diferensiasi proses. Jadi di sini pengelompokan sudah sesuai dengan minat gaya belajar siswa, baik visual maupun audio visual kinestik. Gitu Bapak. Sesuai dengan catatan saya. Pertanyaan selanjutnya Pak Adi. Nah ini dari awal sampai akhir, yaitu kira-kira apa hambatan yang Bapak hadapi kemarin pada saat pembelajaran? Hambatan yang saya hadapi kemarin adalah masalah pemasangan media pembelajaran yang agak alot, agak sulit, seperti proyektor, komputer, audio, salon, mic, kabel, terminal listrik, coprol, sehingga agak memakan waktu Pak Ade. Cukup lama dalam mulai melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
Untuk pertanyaan selanjutnya, selain masa media pembelajaran seperti LCD, proyektor, ada nggak hambatan yang lain selain yang tadi Bapak Baik, Made, ada Pak. Hambatan yang utama adalah sebagian besar anak-anak kurang cakap dalam berbahasa Inggris atau belum mahir dalam berbahasa Inggris, sehingga saya agak kesulitan mentransfer materi yang saya sampaikan, karena juga selain itu hambatannya anak-anak banyak yang tidak membawa kamus. Jadi sangat penting ketika anak-anak dengan media ajar seperti kamus, terus kamus di dalam HP-nya juga harus ada, karena juga pembelajaran bahasa Inggris ini tidak jauh dengan penggunaan kata. Jadi anak-anak harus memang saya anjurkan untuk membawa kamus. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, solusi menurut terkait dengan masalah tadi, solusi menurut Bapak, eh, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Solusinya. Ya, solusinya menurut saya adalah mengenai LCD atau proyektor. Tentunya ke depan saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain yang menguasai teknologi khususnya di bidang IT, atau kerjasama dengan rekan guru yang mengajar tentang pembelajaran IT di sekolah saya, dan untuk solusi mengenai anak-anak yang kurang mahir atau kurang cakap berbahasa Inggris. Saya akan ubah metode pembelajaran di kelas dengan komunikasi terus-menerus menggunakan bahasa Inggris, baik guru dengan siswa, dengan sesama siswa, sehingga dengan metode ini kemungkinan akan terbiasa berkomunikasi berbahasa Inggris, dan saya akan mengajukan program ke pihak sekolah, bahwa saya akan memberikan tambahan kursus gratis bahasa Inggris di hari Minggu ke-1 dan ke-2 di sekolah. Karena di sekolah kita khususnya SMK 1 Batu Layar itu kan SMK pariwisata, tentu saja anak-anak dibekali dengan komunikasi bahasa Inggris ketika anak-anak nanti terjun ke industri untuk praktik. Jadi setiap harinya anak-anak saya membiasakan greeting, terutama untuk menyambut teman atau guru yang sebelum masuk kelas itu saya wajibkan untuk greeting menggunakan bahasa Inggris, supaya membiasakan nanti untuk menyambut tamu biasanya di FO maupun di departemen lainnya di hotel. Baik Bapak, sudah menyampaikan solusinya mengenai hambatan yang disampaikan. Jadi kapan nih kira-kira Bapak mulai actionnya dari solusi yang disampaikan tadi? Alhamdulillah sih rencananya Pak, kalau tidak ada halangan minggu depan saya akan mulai actionnya Pak, karena memang pembelajaran berapresiasi, terus juga teknik-teknik untuk greeting anak-anak itu harus cepat segera direalisasikan, sehingga kedepannya pembelajaran lebih menarik lagi, membantu anak-anak untuk meningkatkan skill bahasa Inggris Pak. Mantap Adi, sungguh sangat luar biasa. Dalam pelaksanaan kemarin dari catatan hasil pengamatan saya pada saat pra observasi, Asungkara alhamdulillah semua ada nampak ya, baik dari Saya ngomong lagi nih. Sudah? Dipotong nanti ya. Siap. Mantap Adi. Terima kasih Pak Made. Sangat luar biasa dalam pelaksanaan kemarin dari catatan hasil pengamatan saya pada saat pra observasi Asungkara alhamdulillah semua ada nampak ya, baik dari tujuan pembelajaran, strateginya juga berdiferensiasi, ada juga konten, ada juga proses, kemudian juga Bapak menerapkan model program based learning sesuai dengan sintaknya yang saya catat kemarin, semua nampak ada. Namun ada beberapa hambatan-hambatan yang Bapak sampaikan tadi,
dan Bapak juga langsung memberikan solusi yang terbaik dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak akan berkolaborasi ya Pak Di, Betul. meminta bantuan kepada rekan sejawat yang memahami tentang IT, sehingga waktu tidak terburu-buru ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan Bapak juga memberikan solusi yang terbaik pada pihak sekolah, yaitu akan menawarkan program ya kursus gratis berbahasa Inggris yang baik dan benar terhadap siswa, sehingga anak-anak menjadi mahir dan cakap dalam berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, baik terhadap guru maupun kepada teman-temannya di kelas. Sehingga saya harapkan Bapak dapat melaksanakan dari solusi yang Bapak sampaikan tadi, dan saya doakan kepada Bapak pada saat action nanti di kelas semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Dan menyenangkan, yang tentunya keberpihakan pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sungtolodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, serta semoga Bapak dapat menggali dan mendukung potensi yang ada pada diri murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Pak Adi, cukup selesai pertanyaan saya, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih dari hati yang paling dalam kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya menemani saya dari awal hingga akhir, yaitu dari pra observasi dan pasca observasi. Bapak memberikan waktu dalam program pendidikan calon guru penggerak ini, sehingga hari ini saya dapat ilmu dari Bapak yang sungguh luar biasa. Sekali lagi matur suksemu, matur tampiase. Sama-sama Pak Adi. Sukses selalu Pak Adi. Sama-sama Pak Adi, semoga Pak Adi. Terima kasih. Matur Om, santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak yang Pak, ini luar biasa ya. Jadi kegiatan supervisi akademik berbasis coaching, itu namanya ya. Ini adalah kegiatan supervisi berbasis coaching, baik itu mulai dari pra observasi, kemudian saat observasi di kelas, maupun sekarang saat diskusi pasca observasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, namanya adalah supervisi akademik berbasis coaching. Nah, berbasis coaching ini menganut beberapa prinsip. Antaranya yang pertama yaitu ada prinsip kemitraan. Nah, prinsip kemitraan ini jadi tidak ada yang atasan, tidak ada bawahan, tidak ada guru, tidak ada murid. Dalam prinsip coaching itu selalu menganut prinsip kemitraan tadi. Apa artinya? Bahwa yang pertama, dalam prinsip kemitraan, dalam kegiatan diskusinya itu, yang menentukan tujuan diskusi itu adalah nanti diskusinya. Diskusi yang menentukan kegiatan atau tujuan diskusi. Misalnya begini, walaupun kegiatan tadi itu kegiatan supervisi, tapi pasca observasi itu nanti si coachnya itu akan nanya, alhamdulillah Pak, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Nah, sekarang kita akan berdiskusi terkait dengan kegiatan tadi. Nah, kira-kira menurut Bapak kompetensi mana nih yang akan kita diskusikan? Nah, jadi si kuncinya sendiri yang akan menentukan tujuan dari diskusi tersebut tadi. Nah, kemudian dalam prinsip kemitraan itu juga tidak ada, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Sehingga setiap kendala atau hal yang ingin dikuatkan, diperbaiki, maka itu tetap nanti si kuncinya sendiri yang akan menemukan jawabannya, solusinya sendiri.
Jadi si coach itu hanya membantu si kunci untuk menemukan jawabannya. Jadi tidak menggurui. Si coachnya tidak menggurui. Misalnya begini. Setelah observasi, nanti begitu selesai observasi, langsung nih, maaf Pak Guru, tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi. Cuman Bapak kan tadi menggunakan PBL, strateginya menggunakan program machine learning. Nah, tadi Bapak sintak-sintaknya ini tidak dilakukan, seharusnya begini. Nah, itu tidak berlaku, tidak boleh dalam supervisi akademik berbasis coaching, karena itu keluar dari prinsip kemitraan. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip proses kreatif. Nah, prinsip ini menganut bahwa si coach itu harus betul-betul kreatif, menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si kuncinya nanti betul-betul merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan kendala, dalam menyampaikan unek-unek, itu terbuka, tidak terbebani, sehingga nanti potensi yang dimiliki oleh si kunci itu akan betul-betul muncul, sehingga solusi yang dari permasalahannya itu bisa ditemukan oleh si kunci sendiri. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu menggunakan prinsip memaksimalkan potensi. Jadi siklus dengan prinsip yang kedua tadi, prinsip yang sebelumnya tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maka itu akan bisa menggali potensi. Potensi mana? Potensi baik potensi kurs sendiri harus betul-betul dikeluarkan untuk menggali potensi si kuncinya, sehingga potensi si kunci betul-betul muncul keluar. Kemudian percakapannya itu juga harus dua arah. Tidak hanya siklusnya saja yang memberikan masukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi si kunci juga boleh memberikan pertanyaan kepada si kunci. Nah, misalnya begini, Pak, tadi saya merasa kalau pembelajaran itu kurang maksimal karena seharusnya saya merencanakan kegiatan ini A, tapi kok tidak jalan. Kira-kira menurut Bapak gimana sih solusi yang tepat? Nah, itu boleh dilakukan oleh si kunci, menanyakan kepada coach boleh, tetapi si coach tidak boleh langsung memberikan jawabannya, tidak boleh. Harus coachnya itu juga memberikan jawaban itu dengan pertanyaan, sehingga pertanyaannya si D itu nanti, pertanyaan Pak Guru itu nanti akan dijawab oleh Pak Guru sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilempar oleh si coach. Nah, begitu juga nanti kalau memang kepala sekolah melakukan supervisi akademik, jadi harus menggunakan prinsip coaching ini, sehingga tidak ada merasa itu kepala sekolah saya, itu Anda ini adalah guru saya, anak buah saya, misalnya, tidak ada. Jadi prinsip yang pertama itu adalah kesetaraan dan kemitraan. Luar biasa. Jadi begitu yang kalau kita menggunakan prinsip coaching dalam supervisi akademik, sehingga betul-betul nanti ketika melakukan supervisi, ketika melakukan diskusi, baik itu pra maupun pasca, itu betul-betul enjoy, enak, santai, tetapi apa yang menjadi tujuan kita itu akan tercapai dengan baik. Potensi-potensi yang kita miliki betul-betul akan keluar. Jadi itu sih umpan balik dari saya Pak Guru. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian apa yang kita lakukan sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Alur dari coaching itu sudah dilaksanakan. Alur tirta yang digunakan. Jadi nanti kalau alur tirta ditanya sama Pak, nanti apa sih alur tirta gitu kan? Ya, nanti disampaikan ya Pak, apa sih alur tirta. Nah, di prinsip coaching itu harus menggunakan alur tadi, alur tirta namanya. Nah, itu adalah singkatan atau apa namanya? Singkatan sudah dari apa nanti ditanyakan sama Pak. Demikian Pak, dan kembali dari saya selaku pengajar praktik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
adalah hasil observasi saya dalam tugas aksi nyata di modul 2.3 ini tentang kucing supervisi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Bapak Adiawan. Sama-sama Bapak. Terima kasih kepada kepada Pak PP saya, Bapak Edi Supratman yang telah membimbing saya selama ini, selama di dalam penggerak ini. Saya ucapkan suksemo ya, sungkaru ya. Terima kasih sebagai apa namanya? Oh iya Pak Adiawan, barangkali ada yang mau disampaikan mengenai kegiatan ini? Cukup ya. Oke, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Hanya itu yang dapat saya utarakan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya akan belajar terus dan belajar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Kita lihat dulu lebih. Lama